Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 108.1, Sang Putri. Kaisar Bintang Luo tersenyum tipis dan berkata, untuk memastikan keamanan semifinalis dan finalis, saya telah memutuskan bahwa pelindung Dou Luo Kekaisaran akan menjadi juri untuk putaran selanjutnya, dan menjadi tuan rumah untuk kontes. Senior Huang Jinsu akan menjadi tuan rumah untuk pemungutan suara hari ini dan chapter pertama. Gelarnya adalah Heaven Fin Lonestar. Petik 2. Pendahuluan Kaisar membangkitkan gelombang tepuk tangan dari warga di audiensi. Namun, tim yang berpartisipasi sedikit terkejut. Wang Yan terkejut dan berkomentar, Huang Jinsu, Heaven Fin Dou Luo. Saya pikir dia sudah lama mati, siapa yang tahu bahwa dia bergabung dengan Star Luo Empire sebagai gantinya. Petik 2. Ma Xiaotao sudah berjalan ke atas panggung. Huo Yuhao berbisik kepada Bei Bei di sampingnya, kakak senior, apa masalahnya dengan Dou Luo Heaven Fin ini? Apakah dia sangat kuat? Petik 2. Bei Bei menganggukkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, ya, sangat kuat. Star Luo Empire sedang mencoba untuk menegaskan dominasi mereka dan memamerkan kekuatan nasional mereka. Jiwa bela diri Heaven Fin Dou Luo sangat istimewa, ia menggunakan bintang-bintang di langit di atas sebagai jiwanya sendiri. Legenda mengatakan bahwa ada bintang yang sangat terang pada hari ia dilahirkan. Jiwa bela dirinya secara otomatis terbangun setelah kelahirannya. Pada malam yang sama, ibunya meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah, dan ayahnya meninggal ketika dia berusia 8 tahun. Setelah ini, teman-temannya juga mati satu persatu. Kemudian ditemukan bahwa jiwa bela dirinya adalah Heaven Fin Lonestar yang menargetkan keluarga dan teman-temannya. Karena itu, ia ditakdirkan untuk menyendiri selama sisa hidupnya. Petik 2. Mulut Huo Yuhao ternganga kaget. Mungkin ada jiwa bela diri seperti ini. Bei Bei tersenyum dan menjawab, Tuan Jiwa dapat memiliki jiwa bela diri apapun, apa yang tidak mungkin jiwa bela diri Heaven Fin Lonestar yang lebih tua ini menyebabkan dia kehilangan keluarganya, tetapi pada saat yang sama, itu memberinya kekuatan besar. Dikatakan bahwa dia berkultivasi tanpa master, dan bahwa semua yang dia ketahui adalah otodidak. Dia telah melanjutkan perjalanannya sendirian selama bertahun-tahun, dan akhirnya meraih gelar Heaven Fin. Dia berusia sekitar 60 tahun ini, dan dia berada di sekitar peringkat 91 atau 92. Namun, dikatakan bahwa kekuatan bintang dari Heaven Fin Lonestar memungkinkannya untuk menahan diri melawan Dou Luo Transcendent peringkat 95. Petik 2. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya, karena dia kehilangan semua keluarga dan teman-temannya di usia yang sangat muda. Mungkin ini menjelaskan mengapa Heaven Fin Dou Luo adalah orang yang sangat berubah-ubah dengan sifat yang berubah-ubah, terkadang menjadi sangat kejam dan brutal. Namun, rumor mengatakan bahwa dia berkelahi dengan beberapa sekte yang kuat beberapa waktu lalu, dan mereka mengejarnya seperti anjing. Petik 2. Sama seperti Bei Bei memperkenalkan latar belakang Heaven Fin Dou Luo kepada Huo Yuhao, masing-masing pemimpin tim dari 4 tim terakhir tiba di panggung. Ma Xiaotao mewakili Shrek Academy, sementara Ma Rulong mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Pemimpin tim dari Imperial Mystical Academy adalah seorang pemuda dengan bahu lebar dan tubuh rata-rata, dia memiliki watak yang tenang, dan tampak sekencang batu. Perwakilan dari Akademi Nasional Star Luo adalah seorang gadis muda. Seorang pemimpin tim wanita adalah pemandangan langka. Huo Yuhao dan yang lainnya dari Akademi Shrek telah melihat gadis ini sebelumnya, dia adalah juru lelang dari lelang bintang Luo, Putri Jiu Jiu. Bukan hanya perusahaan dari Shrek Academy yang tercengang. Para peserta dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial sama-sama terkejut ketika mata mereka melebar, mereka juga ada di sana selama lelang peringkat teratas. Seragam Akademi Nasional Bintang Luo adalah jubah prajurit kuning pucat. Sang putri jauh berbeda dibandingkan dengan penampilannya yang bermartabat dan elegan selama pelelangan hari itu. Mengenakan jubah prajurit mengubah auranya, dan sekarang dia tampaknya memancarkan semangat kepahlawanan yang beriak. Rambut pirangnya yang tergerai diikat kuncir kuda, dan dia tersenyum tipis di wajahnya yang cantik. Jubah prajurit kuning itu disesuaikan dengan tubuhnya, dan itu memunculkan fitur berbeda dari sosoknya yang sempurna dan memikat.
Meskipun aura Ma Xiaotao tidak kalah dengan miliknya, pada kenyataannya, sosok Ma Xiaotao bahkan sedikit lebih baik. Masih ada perasaan bahwa dia kalah oleh putri ini secara keseluruhan. Marulong hanya melirik sang putri sekali, dan matanya mengkhianati sedikit keheranan sebelum dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pemimpin tim dari Imperial Mystical Academy menatap Jiu Jiu untuk waktu yang lama sebelum dia mengalihkan pandangannya. Wang Yan mengerutkan alisnya saat dia menyaksikan sang putri di atas panggung. Dia belum muncul di jajaran Akademi Nasional Bintang Luo sebelum hari ini. Namun, menurut apa yang dia ketahui, tim cadangan Akademi Nasional Star Luo memiliki satu lowongan. Apakah itu dia atau 3 akademi lainnya, tidak ada yang tahu apa-apa tentang putri ini. Tiba-tiba, mata Wang Yan berkedip ketika jejak kebingungan mengalir keluar dari dalam. Aku ingat sekarang, Yue Heng, jiwa bela diri keluarga kerajaan Bintang Luo seharusnya. Petik 2. Dai Yue Heng tiba di sebelah Wang Yan dan mengangguk. Tebakan Anda benar, Guru Wang. Ayah saya telah mengevaluasi jiwa bela diri kaisar sebelumnya, tetapi dia hanya mengucapkan beberapa kata, membingungkan dan tidak mungkin untuk diprediksi. Ayah saya juga mengatakan bahwa kaisar adalah individu yang paling berbakat dan luar biasa dalam 300 tahun terakhir. Namun, saya belum pernah mendengar tentang putri. Petik 2. Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita tonton dulu. Keempat perwakilan dari 4 akademi terakhir sudah di atas panggung, dan undian-undian telah dimulai. Keempat pemimpin tim tiba di hadapan Kaisar Bintang Luo di bawah pengawasan ketat 4 titlet Dou Luos. Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, senang bertemu dengan para pemuda yang luar biasa seperti Anda. Sebelum kompetisi dimulai, saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa persahabatan lebih diprioritaskan daripada apapun. Saya harap Anda bisa menyelesaikan kompetisi dengan mengingat hal itu. Saya akan melemparkan 4 bola bertulis setelah ini, dan kalian akan bersaing untuk mereka pada saat yang sama. Apakah kamu siap? Ma Xiaotao sedikit menyipitkan matanya saat dia mencuri pandang pada Putri Jiu Jiu di sampingnya. Siap. Putri Jiu Jiu tersenyum dan mengangguk ketika Marulong dan pemimpin tim Imperial Mystical Academy memiringkan kepala mereka sebagai tanggapan juga. Perhatian, Kaisar Bintang Luo menyipitkan matanya. Segera setelah, dan tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya, keempat bola emas dilemparkan ke udara pada saat yang sama. Ma Xiaotao sudah berbaring menunggu. Dia menembak ke udara saat Kaisar Bintang Luo bergerak. Melepaskan jiwanya dan menggunakan keterampilan jiwanya tidak akan memengaruhi kecepatannya dalam jarak sesingkat itu. Pilihannya sama dengan Marulong dan pemimpin tim Imperial Mystical Academy, ketika mereka semua melompat ke udara menuju 4 bola emas di langit secepat yang mereka bisa. Putri Jiu Jiu adalah satu-satunya yang tidak bergerak 1 inci, dia hanya berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Ma Xiaotao memenuhi statusnya sebagai pemimpin tim Akademi Shrek. Seseorang seharusnya tidak meremehkannya hanya karena dia seorang gadis, sosoknya yang mempesona seperti pegas ketika dia melesat ke udara. Dia menangkap bola kecil itu dalam sekejap sebelum dia tertidur kembali. Saat dia turun, pemimpin tim Akademi Kekaisaran Mistis dan Marulong menangkap masing-masing, sementara Putri Jiu Jiu dengan santai meraih untuk menangkap bola emas yang tersisa saat jatuh ke bawah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia melirik bola kecil di tangannya. Meskipun dia adalah orang terakhir yang menangkap bola, dia adalah orang pertama yang melaporkan. 1. Marulong berkata, 2. Ma Xiaotao menatap lurus ke wajah Putri Jiu Jiu. 1. Meskipun Akademi Mistis Kekaisaran belum melaporkan jumlah mereka, hasil pemungutan suara diputuskan. Akademi Shrek akan berhadapan dengan Akademi Nasional Bintang Luo hari ini, sedangkan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon akan menentang Akademi Mistik Kekaisaran. Setelah Kaisar Bintang Luo secara pribadi memeriksa nomor lot, ia mengumumkan hasilnya kepada hadirin. Penonton meraung dengan campuran kegembiraan dan kejutan saat mereka mendengar tim tuan rumah mereka melawan Shrek Academy. Di permukaan, tampak seolah-olah Ma Xiaotao menggambar angka yang lebih baik untuk Akademi Shrek. Menurut analisis Wang Yan hari sebelumnya, tim dari Akademi Nasional Star Luo adalah yang terlemah di antara 4 tim terakhir. Semifinal dan final mengikuti aturan yang sama seperti putaran eliminasi sebelumnya dan dilaksanakan selama 2 hari, dengan putaran eliminasi grup dan putaran eliminasi tunggal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kedua putaran harus dimenangkan sebelum mereka bisa maju. Jika masing-masing pihak memenangkan 1 ronde masing-masing, format akan diubah menjadi ronde 2-2-3. Ini berarti bahwa memenangkan pertarungan kelompok tidak lagi memberikan keuntungan bagi tim.
Sementara semifinal diadakan sepanjang hari dengan istirahat di tengah, eliminasi grup final, eliminasi tunggal dan putaran 2-2-3 harus diselesaikan dalam sekali jalan. Pada akhirnya, itu bukan hanya pertempuran kekuatan, itu akan menjadi pertempuran gesekan, ketahanan dan tekad. Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, saya harap keempat tim akan memberikan yang terbaik di putaran kompetisi berikutnya. Pemungutan suara telah selesai, jadi buat persiapan Anda. Shrek Academy dan Star Luo National Academy akan memulai pertempuran kelompok hari ini, dan pertandingan kedua adalah antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Imperial Mystical Academy. Petik 2. Ma Xiaotao kembali ke area istirahat. Wang Yan adalah orang pertama yang melangkah ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, Xiaotao, apa yang kamu rasakan tentang putri dari Kekaisaran Luo Star? Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak bisa melihatnya. Dia sangat rumit. Saya berharap untuk mengukur penguasaannya melalui kekuatan fisiknya selama undian, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia juga tidak mengaktifkan kekuatan jiwa, dan tidak mungkin aku bisa membedakan kemampuannya. Yu Hao, coba gunakan deteksi spiritual. Petik 2. Alis Huo Yu Hao berkerut saat dia berkata, saya sudah mencoba. Namun, sang putri tampaknya membawa semacam barang khusus. Ketika deteksi spiritual saya mendarat di tubuhnya, ada lapisan misterius yang menghalangi saya. Saya tidak bisa mendeteksi sirkulasi kekuatan jiwanya atau memprediksi tindakannya. Deteksi spiritual saya juga terpengaruh ketika jarak penguasaan terlalu besar. Petik 2. Pada titik ini, semua orang berputar saat semifinal akan dimulai. Ada perubahan tiba-tiba dan tak terduga dalam situasi dengan lawan mereka, dan ini bukan kabar baik sama sekali untuk Akademi Shrek. Mereka bahkan tidak semuanya dari tim resmi. Ekspresi Wang Yan sungguh-sungguh saat dia berkata, kami akan mengikuti rencana asli. Jangan terlalu memikirkan hal ini, dan percayalah pada kemampuan Anda sendiri. Ma Xiaotao dan Yue Heng akan berlabuh pada putaran eliminasi tunggal. Bahkan jika Putri Jiu Jiu adalah kaisar jiwa yang kuat, kita tidak boleh membiarkan kepercayaan diri kita jatuh. Karena ini masalahnya, memenangkan pertempuran kelompok adalah suatu keharusan. Saya akan mengumumkan urutan pertempuran untuk chapter penyisihan grup. Petik 2. Chapter 108.2, Sang Putri. Ma Xiaotao, Dai Yue Heng, Ling Luo Chen, Bei Bei, Susan Shi, Huo Yu Hao, dan Wang Dong. Anda bertujuh akan memulai pertempuran. Kita tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi dalam pertempuran kelompok. Saya merasa bahwa Akademi Nasional Bintang Luo akan memiliki semacam keuntungan dalam pertempuran 2-2-3. Jika kita kalah dalam pertarungan kelompok, kompetisi mungkin akan lepas kendali. Petik 2. Semua orang mengangguk ketika Hekaitu dan Jiang Nanan bertukar pandang. Mereka berdua melihat kejutan di mata masing-masing, mereka berasumsi bahwa mereka akan menjadi bagian dari barisan untuk pertempuran kelompok. Kecakapan pertempuran Hekaitu dengan alat jiwanya sudah terbukti di chapter sebelumnya, sementara kemampuan tempur jarak dekat Jiang Nanan juga luar biasa. Bahkan Soul Kings akan merasa sulit untuk melawannya jika mereka membiarkannya mendekat. Namun, Wang Yan memilih Huo Yu Hao dan Wang Dong untuk bertarung dalam pertempuran kelompok yang penting ini tidak terduga untuk semua orang. Wang Yan melangkah di depan Huo Yu Hao dan menurunkan suaranya. Tidak apa-apa jika kamu tidak bertarung, tetapi saat kamu bergerak, kamu harus yakin akan kemenangan. Saya percaya Anda tahu apa yang saya coba katakan. Petik 2. Iya, Huo Yu Hao mengangguk singkat. Wang Yan menarik napas dalam-dalam saat dia mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya menghadap ke bawah. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, anak-anak. Kalian sudah melampaui semua harapan, dan berhasil bertarung di semua putaran sebelumnya. Apakah kemuliaan kita akan berlanjut hari ini dalam pertempuran hari ini sepenuhnya terserah Anda. Saya telah melakukan semua yang saya bisa sebagai guru yang bertanggung jawab. Sekarang, saya hanya bisa berdoa untuk semua orang dari sisi panggung. Kalian akan menjadi pahlawan Shrek terlepas dari apakah kita menang atau kalah. Berhati-hatilah terhadap Putri Jiu Jiu jika saya tidak salah, jiwa bela dirinya seharusnya adalah Star Crown. Petik 2. Tangan demi tangan ditumpuk di atas tangan Wang Yan, satu demi satu. Ma Xiaotao adalah orang terakhir yang mengulurkan tangan kanannya. Dia melirik Wang Yan dengan tatapan serius dan berkata, Guru Wang Yan, saya tahu Anda mencoba untuk meningkatkan semangat juang kami. Jangan khawatir sebagai anggota Shrek Academy, tekad kami untuk menjaga kemuliaan akademi kami tidak kalah dengan yang lain. Bahkan jika kita harus menggunakan hidup kita untuk menyalakan api kemuliaan Shrek, kita tidak akan pernah membiarkannya terbakar. Petik 2.
Untuk kemenangan, semua orang berteriak serempak. Api semangat juang mereka meletus dalam sekejap. Dibandingkan dengan aura energi Akademi Shrek, Akademi Nasional Star Luo tampak jauh lebih tenang dan lebih tenang. Para peserta putaran ini naik satu demi satu. Putri Jiu Jiu, yang berdiri di garis depan, melirik Akademi Shrek dengan santai. Orang pertama yang dia cari bukanlah pemimpin tim Shrek, Ma Xiaotao. Sebaliknya, dia mencari Huo Yuhao. Huo Yuhao melirik ke arah perkemahan mereka pada saat yang sama, dan mata mereka bertemu pada saat itu juga. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia menyadari, dengan keheranannya, bahwa mata sang putri yang bermartabat mengkhianati nada provokatif. Kenapa dia mencoba memprovokasi saya? Saya tidak berpikir saya akan menjadi orang yang melawannya. Petik 2. Huo Yuhao sedikit bingung. Matanya menyipit sedikit saat berkilau dengan lampu hijau. Kedua belah pihak mungkin merupakan dunia yang terpisah dalam penguasaan, tetapi satu kilatan cahaya di matanya mengiring tulang punggung Putri Jiu Jiu yang dingin. Peserta dari Shrek Academy, Akademi Nasional Star Luo, silakan melangkah di atas panggung. Hakim yang bertanggung jawab atas pertempuran kelompok hari ini adalah Heaven Fin Dou Luo dari sebelumnya. Star Luo Emperor telah kembali ke Istana Kekaisaran di bawah perlindungan tiga lainnya bertitel Dou Luo, dan sedang menonton panggung dari atas tembok kota. Ma Xiaotao berjalan di depan bersama Dai Yueheng, Ling Luochen, Bei Bei, Su Sanxi, Huo Yuhao dan Wang Dong mengikuti di belakang ketika kedua belah pihak melangkah ke panggung kompetisi pada saat yang sama. Semifinal belum dimulai, tetapi aroma kembang api yang tajam melayang di udara ketika kedua belah pihak saling memandang. Mata Putri Jiu Jiu berubah juga. Mata biru awalnya cerah mulai memancarkan sinar keemasan pucat. Pandangannya terasa seluas samudera. Di sisi lain, mata Ma Xiaotao seperti dua api yang mengamuk, dan aura panas yang dia lepaskan memberi tekanan kuat pada lawannya. The Heaven Fin Dou Luo menyapu matanya ke tubuh Ma Xiaotao, dan mengkhianati satu jejak keheranan sebelum ekspresinya dengan cepat kembali normal. Wajahnya dingin ketika dia berkata, mundur. Sebelum saya mengumumkan dimulainya kontes, tidak ada yang diizinkan untuk melepaskan jiwa bela diri mereka. Petik 2. Kedua belah pihak melangkah ke sudut masing-masing, tetapi mata mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain sejak awal. Sambil mundur, formasi kedua tim dengan cepat berubah. Shrek Academy mengambil formasi yang berbeda dari yang selalu mereka gunakan. Dai Yueheng dan Ma Xiaotao memimpin seperti biasa, tetapi Su Sanxi berdiri di belakang mereka menjaga Ling Luochen, yang berdiri di belakangnya. Huo Yuhao dan Wang Dong berdiri berdampingan di belakang Ling Luochen. Bei Bei berada di depan di samping Ma Xiaotao dan Dai Yueheng, membangun kekuatan serangan tiga cabang yang kuat. Akademi Nasional Star Luo juga memiliki formasi yang unik. 6 orang membentuk segitiga, dengan satu orang di depan dan 2 anggota di belakang mereka, diikuti oleh 3 anggota lagi berdiri di belakang mereka. Putri Jiu Jiu berdiri di belakang segitiga ini yang dibentuk oleh 6 orang ini. Kilatan keemasan di matanya tumbuh lebih kuat, seolah-olah dia adalah jenderal perusahaan. Su Sanxi memperhatikan sang putri sambil tersenyum. Matanya melirik bolak-balik darinya saat senyum nakal tersungging di wajahnya. Orang-orang sudah akrab dengan efek yang kuat dari pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Tetap saja, menjadi akrab bukan berarti mereka tidak akan jatuh pada trik yang sama, seperti ketika Shrek Academy berhadapan dengan Jasky Academy di chapter sebelumnya. Semua orang berpikir bahwa Shrek Academy tidak akan menggunakan taktik yang sama lagi. Namun, saat dia melangkah, Su Sanxi memainkan trik yang sama tanpa ragu-ragu, dan dengan paksa menukar Ye Wuking ke formasinya sendiri. Ye Wuking tidak diberi kesempatan sama sekali sebelum dia diinjak-injak. Tidak setiap pihak yang berpartisipasi memiliki alat jiwa sekali pakai yang mahal seperti Invincible Barrier. Su Sanxi, orang yang tidak senonoh itu, memicu gempa dunia bawah misterius setelah bertukar dengan lawannya untuk memperlambat yang lain. Dia kemudian melompat dari panggung sebelum lawan-lawannya bisa mengelilinginya. Akademi Jasky tidak punya peluang tanpa Ye Wuking, dan sisa dari kontes menjadi jalan-jalan di taman. Alis Putri Jiu Jiu berkerut saat dia melihat ekspresi bersemangat di wajah Su Sanxi. Jelas bahwa dia waspada terhadap keterampilan jiwa yang sulit ditangani seperti pemindahan netherworld misterius. Mulai, sama seperti kedua belah pihak saling mengamati satu sama lain, Heaven Fin Dou Luo mengumumkan dimulainya kompetisi sebagai sinar tunggal cahaya emas ditembak di tengah panggung. Hanya dalam sepersekian detik, titol Dou Luo yang kuat menghilang tanpa jejak. Reaksi kedua belah pihak sangat cepat, dan semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka pada kemungkinan instan pertama.
Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya sekaligus dan mengarahkan pandangannya ke arah Putri Jiu Jiu. Dia sangat penasaran apa jiwa bela dirinya, tepatnya. Wang Yan tidak punya cukup waktu untuk menjelaskannya kepada mereka secara mendetail, dan yang dia katakan adalah bahwa sang putri adalah tuan jiwa pertempuran tipe pembantu. Bukankah itu berarti bahwa dia adalah master jiwa alat? Huo Yuhao sudah memiliki keraguan pada saat itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sebelum harus naik ke atas panggung. Sinar tunggal cahaya keemasan menyala di dahi Putri Jiu Jiu. Itu adalah permata emas berbentuk berlian. Huo Yuhao segera memikirkan Eye of Life-nya pada saat dia memperhatikan posisi permata itu, bukankah anehnya mirip dengan posisi Eye of Life-nya? Namun, Putri Jiu Jiu tidak memiliki mata ketiga. Permata berbentuk berlian emas mulai memancarkan cahaya keemasan cemerlang pada saat itu muncul sebelum melanjutkan untuk meninggalkan dahinya dan melayang ke atas dengan sinar cahaya emas yang mengelilinginya. Sebuah mahkota megah berkilauan di atas kepalanya begitu saja sebelum turun dan mendarat dengan lembut di kepalanya. Mahkota ini tampaknya telah dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dengan semua bintang berkilauan dengan rona emas. Dengan batu berbentuk berlian di bagian depan formasi, bintang-bintang dengan cepat mundur sebagai 18 bintang yang relatif lebih besar pada mahkota terbang untuk membentuk ujung yang sangat indah. Star Crown. Ini adalah jiwa bela diri Putri Jiu Jiu. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu dan hitam tunggal muncul di sekitar tubuh sang putri, dia adalah Raja Roh yang kuat. 6 lainnya di depan Putri Jiu Jiu adalah semua lawan yang sama yang Wang Yan sebelumnya jelaskan kepada anggota Akademi Shrek secara rinci. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka satu persatu, mereka semua adalah Raja Jiwa. Yang mengejutkan, barisan dari Star Luo National Academy seluruhnya terdiri dari Soul Kings. Jiwa bela diri Su Sanxi sudah dilepaskan. Seolah dia takut orang lain tidak tahu, dia meraung ke langit, pemindahan Netherworld misterius. Perisai penyusuan Wu meletus dengan cahaya hitam, dan sinar cahaya menunjuk tepat ke arah Putri Jiu Jiu. Pada saat ini, Star Crown di kepala Putri Jiu Jiu meledak dengan cahaya juga. Cincin ketiga di tubuhnya menyala sebagai pilar cahaya keemasan melonjak ke langit. Daerah bagian dalam pilar cahaya emas dipenuhi dengan kabut berwarna emas dengan bintik cahaya bintang yang berputar ke arah langit, itu adalah pemandangan mistis. Tidak mungkin untuk memahami apa efek dari keterampilan jiwa ini dari penampilannya. Tim Akademi Shrek langsung maju ke depan. Ma Xiaotao memimpin, sementara Dai Yueheng dan Bei Bei mengikuti di belakang. Staf es Ling Luochen sekali lagi ada di tangannya saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Kabut tebal dan dingin merembes ke sekeliling mereka dan menyelimuti Su Sanxi, Huo Yuhao, Wang Dong dan dirinya sendiri. Sepetak kabut es ini mulai menyebar ke kedua ujung arena dengan kecepatan menyilaukan, dan membentuk kafan raksasa yang perlahan-lahan menjepit lawan-lawan mereka. Keempatnya benar-benar tersembunyi di dalam kabut es ini. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Ling Luochen, dan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya sampai sekarang. Hanya bercanda, sebelum dia ditelan oleh kabut es, Su Sanxi melambai pada sang putri, karena dia tidak pernah berniat untuk menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius. Wajah Putri Jiu Jiu membeku saat dia menatapnya dengan dingin. Kabut cahaya keemasan yang naik ke udara mulai menyebar ke segala arah dan menyelimuti 6 rekan satu timnya. Detik berikutnya, setiap anggota dari Akademi Nasional Star Luo ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Sinar keemasan di sekitar tubuh Putri Jiu Jiu belum menghilang saat cahaya bintang terus melonjak keluar dari Star Crown-nya. Chapter 108.3 Sang Putri. Ma Xiaotao cepat kilat dan menembak ke depan formasi lawannya dalam sekejap mata. Api Phoenix yang menyala-nyala melonjak ke langit saat dia mengulurkan sayap Phoenix-nya yang besar dan menembakkan Phoenix Virelinnya ke arah Raja Roh tepat di depannya. Nama Raja Jiwa ini adalah Huang Heiyun. Fakta bahwa dia berdiri di depan secara alami berarti dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Sebelum Putri Jiu Jiu muncul, dia adalah pemimpin tim Akademi Nasional Star Luo. Jiwa bela diri Huang Heiyun juga sangat menakutkan. Setelah pelepasan jiwa bela dirinya, energi hitam yang pekat mulai berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba meletus dalam ukuran. Ototnya tumbuh dan menjadi lebih jelas, sementara karakter Raja muncul di kepalanya, mirip dengan Dai Yueheng. Perbedaan antara mereka berdua adalah bahwa rambut di seluruh tubuh Huang Heiyun tidak putih atau warna kuning kapur. Sebaliknya, itu hitam, hanya hitam murni. Jiwa bela dirinya adalah Harimau Dark Demon. Itu adalah jiwa bela diri tipe kegelapan yang langka, tapi dia bukan master jiwa jahat.
Kekuatan kegelapan yang menakutkan memberi dia kecakapan alami yang tidak kalah dengan Tiger White milik Dai Yue Heng. Pada saat ini, kabut cahaya keemasan menyebar dari belakang, menyatu bersama dengan kekuatan jiwa hitamnya. Cahaya tidak berbenturan dengan kegelapan, sebagai gantinya, itu melukis kekuatan jiwanya warna emas kusam yang berkedip-kedip dengan spesifikasi cahaya bintang, menyebabkan tubuhnya tidak lagi menjadi hanya hitam murni. Itu aneh. Huang Heiyun melolong ke langit saat dia menghadapi Phoenix Firelin Ma Xiaotao. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu dan meninju dengan tinjunya. Cincin jiwa pertamanya terpancar dengan cahaya kuning, dan lengkungan cahaya keemasan kusam dengan diameter lebih dari 1 meter langsung meledak ke langit. Percikan berderak dan terbang, tetapi Phoenix Firelin secara mengejutkan tidak mampu menembus 1 inci pun melalui busur cahaya itu sebelum terhenti di jalurnya. Itu adalah keterampilan jiwa pertama Dark Demon Tiger, Apotik Dark Wave. Ma Xiaotao masih sedikit bingung dengan apa yang baru saja terjadi sebelum Apotik Dark Wave, yang sekarang menyala dengan warna merah berapi-api karena Firelin Phoenix, tiba di depannya. Meskipun Phoenix Firelin di bawah amplifikasi Soaring Phoenix hanya keterampilan jiwa pertama Ma Xiaotao, dia adalah kaisar jiwa yang kuat dengan dasar yang sangat kuat. Bagaimana mungkin lawannya bisa dibandingkan dengannya? Meskipun demikian, lawannya masih berhasil menangkis Phoenix Firelin dengan hanya keterampilan jiwa pertamanya sendiri. Namun, Apotik Dark Wave tepat di depan matanya, dan dia tidak lagi punya waktu untuk merenung. Ma Xiaotao mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah Apotik Dark Wave, dan itu hancur berkeping-keping dalam sekejap dengan suara kepulan. Tangan kanan Ma Xiaotao berkobar dengan api yang mengamuk sekali lagi ketika api Phoenix yang melimpah mengalir keluar dan melonjak ke arah lawannya. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, pembaptisan Phoenix. Menghadapi serangan ganas Ma Xiaotao, Huang Heiyun membuat gerakan mundur saat tubuhnya tampak duduk. Cincin jiwanya yang ketiga menyala, dan kekuatan jiwanya, yang berkilau dengan cahaya bintang keemasan kusam, mengiringi raungan harimau yang cerah saat melonjak juga dan berubah menjadi bentuk harimau sementara itu menabrak api Phoenix Ma Xiaotao. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun dari cincin jiwa ketiganya, goncangan-goncangan Demon Tiger. Sensasi Ma Xiaotao jauh lebih akut karena mereka bentrok sekali lagi pada jarak dekat. Dia menemukan bahwa ketika keterampilan jiwa lawannya bertabrakan dengan api Phoenix-nya, cahaya bintang emas dalam keterampilan jiwa lawannya akan pecah terlebih dahulu. Bintik-bintik kecil cahaya bintang itu seperti bom mini yang terus meledak di dalam nyala api Phoenix-nya, dan ledakan eksplosif yang sederhana ini benar-benar menghancurkan kekuatan ofensif Ma Xiaotao. Kekuatan penuh keterampilan jiwa Huang Heiyun berbenturan dengan api Phoenix Ma Xiaotao hanya setelah peredupan cahaya bintang emas. Kesadaran yang mengejutkan ini menyebabkan Ma Xiaotao melemparkan pandangan heran pada Putri Jiu Jiu di belakang lawannya. Jiwa bela diri macam apa itu? Dia benar-benar dapat memberikan dukungan tambahan kelompok yang kuat untuk seluruh timnya. Ini menyaingi efek dari bahkan Seven Treasures Glaze Pagoda, yang secara luas diklaim sebagai jiwa bela diri tipe bantu tambahan yang paling kuat. Ma Xiaotao berkonsentrasi saat mencari jawaban yang cocok untuk Star Crown dalam benaknya. Sebagai siswa dari Akademi Shrek, pengetahuan Ma Xiaotao sangat berlimpah, dan dia akhirnya ingat apa itu jiwa bela diri Star Crown. Jiwa bela diri ini terlalu langka di benua itu, meskipun sudah ada sejak lama. Jumlah kemunculannya dalam 1000 tahun terakhir terlalu sedikit, dan karenanya dilupakan. Namun, salah satu pelajaran yang pernah diambilnya di Akademi Shrek telah memperkenalkan Star Crown sebelumnya. Guo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao menghabiskan terlalu sedikit waktu di akademi, dan belum mencapai tingkat itu. Jiwa bela diri Star Crown dulu sangat dihormati di benua Douluo. Sudah ada sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dianggap sebagai yang paling kuno di antara jiwa-jiwa bela diri peringkat atas. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, entitas yang menangani guru jiwa adalah organisasi yang disebut Soul Hall. Saat itu, Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Langit Do, satu-satunya dua kekaisaran yang paling kuat pada waktu itu, harus menjadi calo mereka. Soul Hall pernah memiliki 6 jiwa bela diri yang sangat kuat, dan masing-masing dari mereka masing-masing mewakili entitas yang paling kuat di dunia pada waktu itu. Salah satunya adalah Star Crown. Heaven Dou Empire dan Star Luo Empire masing-masing memiliki 3 kursi, dan keluarga kerajaan Star Luo Empire masih merupakan garis keturunan Duke Macan Putih. Namun, jiwa bela diri Macan Putih bukan salah satu dari 6 jiwa bela diri besar. Sebaliknya, jiwa bela diri Star Crown adalah yang terkuat dari 3 kursi milik Star Luo Empire. Satu-satunya masalah adalah bahwa warisan garis keturunan Star Crown tipis, dan karenanya jarang terlihat di benua.
Itu mirip dengan sekte tersembunyi. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, benua Sun Moon bertabrakan dan bergabung dengan benua Douluo, akhirnya memicu konflik antara Kekaisaran Sun Moon dan Kekaisaran yang tinggal di benua Douluo. Kekaisaran Luo Bintang memimpin dan menyerap sebagian besar tekanan eksternal, menyebabkan garis keturunan Duke Harimau Putih dan keluarga kerajaan nyaris terdorong untuk punah. Selama periode ini, Sekte Star Crown melangkah keluar dari penyatuan untuk menyatukan dan memimpin pasukan Star Luo Empire dalam upaya yang gagah berani melawan musuh-musuh mereka. Setelah pertempuran yang intens dan menakutkan, mereka berhasil mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo dan mengkonsolidasikan posisi Kekaisaran Bintang Luo sebagai kedaulatan terkemuka di antara tiga negara di benua Douluo asli. Garis darah Duke Harimau Putih memudar, dan ditinggalkan dengan garis keturunan yang sedikit. Posisi keluarga kerajaan diturunkan, dan garis keturunan Star Crown mengambil alih sebagai pemimpin baru Kekaisaran Bintang Luo. Tentu saja, royalti baru tidak memilih untuk menggunakan taktik curang terhadap garis keturunan Duke Macan Putih. Mereka memenangkan hati dan pikiran warga negara mereka dan menggantikan takhta melalui sarana yang tepat, yang menyebabkan kekaisaran berkembang selama lebih dari 1.000 tahun. Bahkan jika Kekaisaran Douling dan Kekaisaran Jiwa Surgawi membentuk koalisi, kekuatan gabungan mereka masih belum cukup untuk dibandingkan dengan Kekaisaran Luo Star. Garis keturunan Star Crown berhasil membalikkan keadaan bertahun-tahun yang lalu, dan ini menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Dalam hal kemampuan tambahan murni, Star Crown mungkin lebih rendah dari Pagoda 7 harta berharga. Namun, Star Crown bukan hanya tentang dukungan, ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan bahkan kemampuan tambahannya condong sepenuhnya ke arah meningkatkan kekuatan tempur. Ini sangat berbeda dari kemampuan keseluruhan Seven Treasures Glaze Pagoda. Bisa dikatakan bahwa jiwa bela diri Star Crown ada murni untuk pertempuran. Sejak Sekte Star Crown mengambil alih Star Luo Empire, mereka menjadi low profile sekali lagi. Berlalunya beberapa ribu tahun menyebabkan orang lupa bahwa keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo adalah salah satu sekte penguasa jiwa yang lebih kuat di masa lalu, dan jiwa bela diri Star Crown tidak pernah terlihat lagi di dunia luar selama bertahun-tahun. Meskipun Ma Xiaotao mengingat informasi ini mengenai jiwa bela diri Star Crown, gerakannya tidak melambat sama sekali. Heaven Shock lawan-lawannya yang diperkuat oleh keterampilan jiwa ketiga putri Jiu Jiu, Star Glory Spell, akhirnya menembus api pembaptisan Phoenix dan mencapai Ma Xiaotao. Ma Xiaotao mendengus dingin. Alih-alih mundur, dia memilih untuk maju, dan bergegas menuju bayangan terang Dark Demon Tiger. Dia meraung ke langit saat dia mengembangkan sayapnya yang berapi-api. Pada saat ini, seluruh keberadaan Ma Xiaotao tampaknya berubah menjadi api Phoenix nyata. Warna merah nyala api Phoenix dinaikkan menjadi pijar putih, dan ledakan panas instan menyebabkan bahkan Dai Yuheng dan Bei Bei menjauhkan diri dari Ma Xiaotao. Api terik membakar hangus cahaya Dark Demon Tiger dalam sekejap. Tubuh Ma Xiaotao melintas sekali lagi, dan dia mendekati lawannya sambil meluncurkan aliran Phoenix Virelin yang lain. Kali ini, nyala api Phoenix memiliki rona pijar putih yang sama. Biasanya, dia tidak akan berani meningkatkan kekuatan api Phoenix-nya ke tingkat seperti yang dia lakukan sekarang. Alasan untuk itu adalah karena melepaskan api Phoenix seperti ini membuatnya sangat rentan terhadap serangan balasan dari api jahat di dalam tubuhnya. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia memiliki peluang besar untuk kehilangan ingatannya lagi. Ma Xiaotao tidak takut kali ini, karena dia memiliki Master Jiwa Bela Diri Ace Ultimate di sampingnya. Dengan Huo Yuhao di sekitar, dia tidak lagi takut menderita rasa sakit dari serangan api iblis. Sebenarnya, dia tidak memiliki masalah sama sekali sejak terakhir kali dia menerima bantuan. Alasan mengapa Ma Xiaotao bisa menjadi pemimpin tim dan menekan Dai Yuheng sepenuhnya karena kehebatannya. Bagaimana mungkin guru Shrek Academy tidak tahu bahwa ia memiliki sifat yang sangat tidak sabar dan pemarah. Namun, dia adalah salah satu yang paling kuat di usianya. Dai Yuheng sebenarnya lebih rendah darinya oleh seluruh kelas, dan Ma Xiaotao hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan ketika dia dalam mode letusan penuh. Wang Yan telah membangkitkan semangat juang mereka selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh? Semua energi, semangat, dan pertengkaran yang meluap-luap yang dia tekan berada di layar penuh hari ini saat dia berhadapan dengan lawan yang kuat. Huang Heiyun terkejut saat api yang panas membara di depannya. Dia menemukan, dengan ketakutannya yang kuat, bahwa dia tampaknya benar-benar tidak mampu membela diri. Api Phoenix putih panas mengelilinginya, dan semua udara dalam beberapa meter darinya benar-benar terdistorsi.
Suhu setinggi langit dari lingkaran putih api memicu dan meledakkan energi Star Glory Spell di langit, dengan sempurna menghalangi efek Star Glory Spell. Ini berarti mantra Star Glory tidak lagi dapat memberikan dukungan untuknya. Sama seperti Huang Heyun dalam situasi yang sangat berbahaya, dia merasakan tekanan mengangkat dari tubuhnya saat api panas-panas Ma Xiaotao mulai miring ke samping sebelum mereka mulai melayang ke langit. Seorang gadis muncul tidak jauh di belakang Huang Heyun. Penampilannya rata-rata, dan dia terlihat seperti gadis yang sederhana dan normal. Dia memiliki rambut panjang ungu gelap di belakangnya, dan memiliki bintik-bintik di wajahnya. Fiturnya yang paling menentukan adalah matanya sepertinya matanya menyala-nyala. Kelima cincin jiwanya bergelombang di tubuhnya saat tangan kanannya menjangkau ke arah api Phoenix Ma Xiaotao di kejauhan. Dia adalah orang yang telah menarik Phoenix Firelin milik Ma Xiaotao. Jenis kontrol kebakaran. Sebuah penjelasan langsung terdengar di kepala Ma Xiaotao. Wang Yan telah mengingatkan siswa Akademi Shrek tentang gadis muda berambut ungu ini secara khusus. Sebelum Putri Jiu Jiu muncul di tim Akademi Nasional Star Luo, dua individu yang paling ditakuti Wang Yan adalah dua master jiwa tipe kontrol.